Hahaha, Jakmania Persija ngamuk, menangis kejang, menderita. Begini reaksi konyol mereka usai King Persib Maung Dandung segera resmikan Eliano Reijenders, bek kanan kelas Eropa Timnas Indonesia. Penasaran? Simak video sampai tuntas. Alhamdulillah, jelas siap berpesta kemenangan. March Clock langsung buat Psywar super keras jelang Persib Bandung vs Borneo FC. Sampai ungkap hal ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Hancur lebur rasain kau. Begini reaksi keras Ketum PSSI Erick Thohir usai penyerangan dagelan supporter PSIM Jogja ke bobotoh Persib. Apakah PSIM Jogja langsung diberi hukuman di-ban dari sepak bola nasional gara-gara kasus ini? Temukan jawabannya di video ini. Manajemen Persib Bandung putuskan coret Adam Pisbek karena tak kunjung sembuh dari cedera dan langsung datangkan kiper timnas Korea Selatan Jo Hae-yeon-woo sebelum bursa transfer ditutup di detik terakhir. Jadi tuntutanku usai statistiknya cukup menawan. Penasaran? Ini detailnya. Keberuntungan akan jelas berpihak kepada Persib. Begini head-to-head Persib Bandung kontra Borneo FC jelang laga keempat Liga 1 musim ini. Penasaran kan? Yuk simak video sampai beres ya guys. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Hahaha, Jakmania Persija ngamuk, menangis kejang, menderita. Begini reaksi konyol mereka usai King Persib Maung Dandung segera resmikan Eliano Reijenders, bek kanan kelas Eropa Timnas Indonesia. Penasaran? Simak video sampai tuntas. Media Belanda De Stentor baru saja melaporkan kabar yang bikin pecinta sepak bola tanah air, khususnya bobotoh, sumringah. Penyerang sayap timnas Indonesia, Eliano Reijenders, resmi memilih bergabung bersama Persib Bandung di bursa transfer musim panas ini. Dalam laporan De Stentor, Rabu disebutkan bahwa Eliano lebih memilih untuk bergabung dengan Persib Bandung meski ada ketertarikan dari beberapa klub Indonesia lain. Keputusan itu cukup mengejutkan mengingat pemain berusia 24 tahun ini sempat jadi incaran beberapa tim. Bahkan pagi ini waktu setempat, Eliano absen dari sesi latihan bersama klub lamanya PEC Zwolle. Absennya ini bukan tanpa alasan. Klub memberikan waktu untuk Eliano merampungkan proses kepindahannya ke Indonesia, tepatnya ke Bandung. Salah satu klub yang juga sempat disebut tertarik adalah Bali United. Tapi tampaknya tawaran Maung Bandung jauh lebih menggoda. Seperti dikutip dari De Stentor, penawaran dari Persib Bandung lebih menarik hati dari adik kandung gelandang Manchester City, Tijani Reijenders. Padahal Eliano masih punya kontrak aktif bersama PEC Zwolle hingga musim panas 2027. Namun, kesempatan tampil reguler di bawah pelatih Hendry van der Veck masih belum ia dapatkan sepenuhnya. Sebagai catatan, Eliano bukan pemain sembarangan. Ia merupakan produk asli Akademi PEC Zwolle, sudah membela klub tersebut sejak tahun 2016 dan punya kemampuan bermain di berbagai posisi. Selama berseragam tim utama PEC Zwolle, Eliano telah tampil sebanyak 113 pertandingan, mencetak 7 gol dan 7 assist dari total 6.614 menit bermain. Statistik yang cukup solid untuk seorang winger muda. Di level internasional, ia pun sudah mulai menancapkan kuku bersama timnas Indonesia. Eliano sudah mengemas 3 penampilan dan ia melakukan debut ketika skuad Garuda menghadapi timnas Bahrain pada pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga Oktober tahun lalu.
Nah, kalau melihat situasi ini, gimana reaksi dari Jakmania? Di media sosial sudah mulai ramai komentar bernada iri dari fans Persija, apalagi setelah kemarin Tom Hai juga resmi gabung Maung Bandung, padahal dulu santer dirumorkan bakal ke Persija. Dua pemain diaspora dalam waktu berdekatan mendarat di Bandung, Persib kayaknya benar-benar serius ingin bersaing musim ini. Kira-kira kalian tim mana? Tim senang lihat Persib makin solid atau tim nyesek karena pemain incarannya malah hijrah ke rival? Tulis komentarmu ya! Alhamdulillah, jelas siap berpesta kemenangan. March Clock langsung buat psywar super keras jelang Persib Bandung vs Borneo FC. Sampai ungkap hal ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Gelandang Persib Bandung, March Clock menegaskan komitmennya untuk berjuang habis-habisan demi membawa timnya kembali ke jalur kemenangan. Tekad ini disampaikannya menjelang laga pekan keempat Super League 2025-26 menghadapi Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu 31 Agustus 2025. Sebagai kapten tim, Clock merasa bertanggung jawab untuk membangkitkan semangat rekan-rekannya. Ia tahu betul bahwa dua hasil terakhir bukanlah sesuatu yang layak dibanggakan. Setelah tumbang 1-2 dari Persijap Jepara, Persib juga harus puas berbagi angka 1-1 saat melawan PSIM Yogyakarta. Kemenangan akan segera datang, saya janji, tegas Clock yang mengenakan nomor punggung 23 usai hasil mengecewakan dalam dua laga tandang terakhir. Ia mengakui bahwa kondisi tim saat ini tidaklah mudah. Kekalahan dari Persijap dan hasil imbang kontra PSIM menjadi pukulan berat, apalagi dalam laga melawan PSIM. Clock sendiri gagal mengeksekusi penalti yang bisa membawa tim meraih kemenangan. Aku masih tak percaya, marah dan kecewa karena mengecewakan tim, ucap Clock dengan jujur. Meski demikian, pemain naturalisasi asal Belanda ini menyadari bahwa terus larut dalam kekecewaan bukanlah solusi. Ia memilih untuk bangkit dan membawa semangat baru bagi skuad Maung Bandung. Tegakkan kepala, bekerja keras menuju laga yang berikutnya, pungkasnya, seraya mengajak seluruh rekan setim untuk tetap positif dan fokus menghadapi Borneo FC. Bagaimana menurutmu? Apakah March Clock bisa membawa Persib bangkit dan meraih 3 poin di laga kandang berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan untuk sang kapten. Hancur lebur rasain kau. Begini reaksi keras Ketum PSSI Erick Thohir usai penyerangan dagelan supporter PSIM Jogja ke bobotoh Persib. Apakah PSIM Jogja langsung diberi hukuman di-ban dari sepak bola nasional gara-gara kasus ini? Temukan jawabannya di video ini. Kericuhan kembali terjadi setelah pertandingan seru antara PSIM Yogyakarta melawan Persib Bandung di pekan ketiga Super League 2025-2026. Bentrokan antar supporter meletus di kawasan Malioboro, Yogyakarta, hingga menyebabkan satu bus hancur dan 15 orang mengalami luka-luka. Menanggapi insiden ini, Ketua Umum PSSI Erick menyampaikan bahwa federasi tidak bisa mengambil langkah lebih jauh dalam menangani masalah tersebut. Menurut Erick, PSSI hanya berperan sebagai pengawas kinerja liga dan klub yang berkompetisi. Tugas dari federasi yang tak lain adalah PSSI hanya sebagai pengawas dari kinerja I-League dan klub-klub yang berkompetisi. Tanya ke liga, kan kita dari PSSI sudah menyerahkan secara penuh tanggung jawab ke liga dan klub, ujar Erick. Ia menegaskan bahwa PSSI akan terus memonitor langkah-langkah yang diambil oleh liga dan klub terkait keamanan supporter. Yang pasti, kami berposisi sejak awal bahwa kita ingin menyelamatkan sepak bola Indonesia, ingin memastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat, tambah Erick. Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa liga dan klub-klub harus bertanggung jawab atas insiden yang terjadi.
Nah, jadi Liga harus bertanggung jawab, klub-klub harus bertanggung jawab, dan ini sudah berkali-kali kami ingatkan, bahkan kita sudah punya komite supporter yang terus coba kerjasama. Bagaimana menurutmu tentang sikap PSSI yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab ke Liga dan klub? Apakah ini sudah cukup atau justru perlu langkah tegas dari federasi? Ayo bagikan pendapatmu di kolom komentar. Manajemen Persib Bandung putuskan coret Adam Pisbeck karena tak kunjung sembuh dari cedera dan langsung datangkan kiper timnas Korea Selatan Jo Hae-yeon-woo sebelum bursa transfer ditutup di detik terakhir. Jadi tuntutanku usai statistiknya cukup menawan. Penasaran? Ini detailnya. Persib Bandung tengah menghadapi masalah serius di posisi kiper utama setelah Adam Pisbeck, pemain yang baru didatangkan musim ini, harus menepi lebih lama akibat cedera. Kondisi ini memaksa manajemen dan pelatih untuk segera mencari solusi guna menjaga kestabilan lini belakang. Salah satu kandidat yang layak menjadi pilihan utama adalah Jo Hae-yeon-woo, kiper asal Korea Selatan yang tengah tampil impresif di musim 2025. Melihat performa Jo Hae-yeon-woo musim ini, ia telah mencatatkan 15 kali clean sheet dalam 22 pertandingan di kompetisi K-League One. Angka ini menunjukkan konsistensi dan ketangguhannya dalam menjaga gawang tetap steril, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan Persib untuk menjaga performa tim. Selain itu, rata-rata kebobolan Jo hanya 0,75 gol per pertandingan, lebih rendah dibandingkan rata-rata liga yang mencapai 1,2 gol. Hal ini menegaskan kemampuannya untuk melakukan penyelamatan krusial dan meminimalisasi ancaman dari lini depan lawan. Persentase penyelamatan Jo Hae-yeon-woo juga patut diperhitungkan dengan catatan mencapai 82%, angka yang termasuk kategori elit di level kiper profesional. Tingkat penyelamatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan statistik Adam Pisbeck sebelum cederanya yang hanya mencapai 74% penyelamatan. Selain kemampuannya di bawah mistar gawang, Jo juga unggul dalam distribusi bola dengan akurasi operan mencapai 88%. Ini menjadi poin penting mengingat Persib mengusung gaya bermain yang agresif dan mengandalkan build-up dari lini belakang. Jo Hae-yeon-woo memiliki rekam jejak internasional yang mentereng, termasuk performa gemilang saat membawa Korea Selatan melaju di Piala Dunia 2022 dengan catatan penyelamatan luar biasa. Ketenangan dan pengalaman tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan nilai bagi Persib, terutama dalam situasi kompetisi yang semakin kompetitif. Mengacu pada kebutuhan mendesak Persib untuk menjaga stabilitas pertahanan dan cedera panjang yang dialami Adam Pisbeck, mendatangkan Jo Hae-yeon-woo adalah langkah strategis yang sangat tepat. Statistik musim ini membuktikan bahwa Jo adalah kiper dengan performa terbaik yang siap memberikan kontribusi nyata secara langsung. Manajemen Persib diharapkan segera bergerak cepat untuk mengamankan jasa Jo Hae-yeon-woo demi menjaga harapan Persib di kompetisi musim ini tetap hidup dan kompetitif. Setuju kan? Tulis di kolom komentar. Keberuntungan akan jelas berpihak kepada Persib. Begini head-to-head Persib Bandung kontra Borneo FC jelang laga keempat Liga 1 musim ini. Penasaran kan? Yuk simak video sampai beres ya guys. Persib Bandung akan menjamu Borneo FC Samarinda pada pertandingan pekan keempat Super League 2025-26 yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu 31 Agustus 2025 pukul 19 WIB. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Pangeran Biru untuk meraih poin penuh dan memperbaiki posisi di klasemen. Borneo FC saat ini memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin, sementara Persib berada di posisi ke-7 dengan 4 poin. Namun, catatan pertemuan antara kedua tim sejak Liga 1 2017 memberi harapan bagi Persib dan Bobotoh. Dari 14 pertemuan terakhir, Persib berhasil memenangkan 7 laga melawan Pesut Etam, sedangkan Borneo FC hanya 2 kali mengalahkan Persib. Sisanya berakhir imbang, termasuk pertemuan terakhir yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada 11 April 2025 yang berakhir dengan skor 2-2.
Kini Persib menghadapi tantangan besar untuk menodai rekor sempurna Borneo FC yang sudah meraih kemenangan di 3 laga awal musim ini. Sementara Persib baru mencatatkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Apakah Persib mampu bangkit dan mengamankan kemenangan di kandang sendiri, atau Borneo FC akan terus melanjutkan tren positifnya? Bagaimana prediksi kamu untuk laga ini? Yuk beri komentar di bawah. Demi tampil maksimal, langkah frontal dilakukan Gerald van den Burg. Rombak besar-besaran timnas U23 Indonesia, 7 pemain didepak dan panggil 6 nama baru untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Siapakah yang didepak dan siapakah yang masuk? Tonton sampai habis, jangan ketinggalan sedikit pun ya guys. Pelatih Gerald van den Burg merombak timnas U23 Indonesia dari skuad ASEAN Cup U23 2025 untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2025. Timnas U23 Indonesia berada di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Untuk menghadapi ketiga negara itu, Gerald van den Burg memanggil 23 pemain. Dari 23 pemain itu, 7 pemain yang masuk skuad ASEAN Cup U23 2025 pada Juli lalu terdepak. Ketujuh pemain itu ialah Ahmad Maulana, Brandon Schoenemann, Firman Juliansyah, Dominikus Dion, Victor Dethan, Yardan Yafi, Altaf Indi. Sementara itu, pelatih asal Belanda itu memanggil 6 pemain baru. Ke-6 pemain ini tak ada dalam skuad timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 2025. Mereka ialah Dion Marks, Rafael Struijk, Salim Tuhara, Zanadin Faris, Ananda Rahan, dan Mikael Tata. Dion Marks belum pernah memperkuat timnas U23 Indonesia. Sebelumnya, pemain NEC Nijmegen U21 itu hanya pernah membela timnas U20 Indonesia. Rafael Struijk adalah pemain timnas Indonesia senior. Pemain 22 tahun itu pernah memperkuat timnas U23 Indonesia di era Sintayong. Di era Sintayong, Rafael Struijk menjadi andalan di kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan Piala Asia U23 2024. Kala itu, timnas U23 Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Pilar Arema FC Salim Tuhara pernah memperkuat timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 2023. Saat itu pemain yang kini berusia 21 tahun itu hanya dicadangkan oleh Sintayong. Zanadin Faris pernah bermain di timnas U20, U19 Indonesia. Selain itu, pemain Persis Solo sempat bermain di timnas Indonesia saat ASEAN Cup 2024. Lalu Ananda Rahan pernah bermain di timnas U22 Indonesia di era Indra Syafri pada 2023. Ia juga masuk skuad timnas U23 Indonesia di Asian Games 2023. Saat itu juga dilatih Indra Syafri. Sementara itu, Mikael Tata, pemain milik Persebaya, pernah masuk skuad timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ia dimainkan Sintayong dalam 1 pertandingan. Selain itu, Mikael Tata pernah masuk di timnas U19 Indonesia pada 2022, saat itu dilatih Sintayong. Pemain dicoret setelah ASEAN Cup U23 2025 Ahmad Maulana, Syarif, Brandon Schoenemann, Firman Juliansyah, Dominikus Dion, Victor Dethan, Yardan Yafi, Altaf Indi pemain baru dipanggil. Sebelumnya tak ada di ASEAN Cup U23 2025 Dion Marks, Rafael Struijk, Salim Tuhara, Zanadin Faris, Ananda Rahan, Mikael Tata. Kemenangan atas AC Milan berdampak besar untuk kepercayaan diri Emil Audero, makin bersemangat jelang duel panas lawan klubnya JS. Siapakah yang akan menang? Kiper timnas Indonesia Emil Audero makin bersemangat sebelum laga Cremonese versus Sassuolo gara-gara kemenangan atas AC Milan di pekan pembuka Liga Italia 2025/2026. Cremonese membuka Liga Italia 2025/2026 dengan kemenangan atas AC Milan. Bertindak sebagai tamu di San Siro Sabtu (23 Agustus 2025), skuad asal Lombardi berhasil membungkam Rossoneri 2-1.
Pertandingan berjalan 28 menit saat Federico Bassirotto membuka keunggulan Cremonese. Menjelang turun minum, skor jadi imbang setelah gawang tim tamu yang dikawal Emil Audero dibobol oleh Strahinja Pavlovic. Masuk menit ke-69, Federico Bonazzoli memulihkan keunggulan Cremonese. Tim berjulukan La Cremo mampu memimpin perolehan skor sampai akhir laga. Kemenangan Cremonese tak lepas dari peran Audero. Kiper timnas Indonesia itu tampil apik dengan membukukan 4 penyelamatan. Kemenangan atas AC Milan mendorong moral Emil Audero bersama Cremonese. Dirinya berharap bahwa aksi penyelamatannya dapat memberi dorongan moral bagi rekan setimnya pada laga berikutnya. Ini perasaan yang luar biasa, ujar Emil Audero. Memulai seperti ini sangat bagus dan penting karena poin-poin ini membantu kami untuk memulai. Kami sangat senang dengan hasil dan performanya. Kami melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam bertahan, serta bekerja keras untuk satu sama lain. Kemenangan seperti ini dengan bantuan penyelamatan-penyelamatan saya sungguh menggembirakan. Karena kontribusi besar saya selama pertandingan memberikan kepercayaan diri dan membantu menjaga fokus. Kami harus terus berada di jalur ini dan saya pikir tim ini menuju ke arah yang benar. Kami harus bekerja keras mengintegrasikan para pemain baru dan berusaha untuk tetap bersatu, ujarnya. Emil Audero bakal berduel dengan sesama pemain timnas Indonesia lainnya pada pekan kedua Liga Italia 2025/2026. Saat itu Cremonese bakal menjamu Sassuolo di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Jumat (29 Agustus 2025) malam waktu Indonesia Barat. Dirinya sangat antusias dengan duel melawan timnya Jay Itzes pada akhir pekan ini. Antusiasme membantu kami bekerja keras sepanjang pekan, tetapi jangan sampai membuat kami terlalu percaya diri, ujar Emil Audero. Pelatih membantu kami dalam hal ini karena beliau sudah menjelaskan jebakan situasi pasca pertandingan ini. Memang benar menikmati kemenangan, tetapi juga fokus pada pertandingan berikutnya. Kami ingin membawa pulang lebih banyak poin, katanya.